Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja Anda berada saat ini. Semoga para sedulur semuanya pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, rezeki yang halal dan berkah, juga dimudahkan dalam segala urusannya baik duniawi maupun ukhrawi, dan juga tentunya selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, di media sosial ya, salah satu media sosial ya, ada yang memberitakan ya bahwa pakar asing itu memprediksi ya, jika Prabowo menjadi presiden RI, bangsa Indonesia demokrasinya akan hancur. Maka dengan demikian ya, kami akan mencoba ya mengungkapnya. Ya, tentunya dengan cara medialisasi kita lihat dari sudut pandang goib. Ya. Bagaimana kebenarannya seperti itu? Ya. Apakah benar pakar asing itu ya, pernyataannya itu atau bagaimana? Namun ya kami tentunya akan mengungkap misteri ini ya, bagaimana keadaan setelah dilantiknya Prabowo ya, dan bangsa dan negara kita ini ya, tentunya kita lihat dari sudut pandang goib ya, dengan cara medialisasi. Namun seperti biasa ya, kami perlu ingatkan kepada para sedulur semuanya ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk goib jangan dipercaya 100%. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja ini sebagai pelajaran atau gambaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu ya kita langsung saja kita lakukan acara medialisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas sang yang bercahaya atau beta ini diri saya dan dapat ini dengan cahaya yang berlapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup, penjara atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis akan dengan jarak laju semakin Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ayat Allah apabila ada adil tercampur dalam diri kita secara so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya, tolong bantu saya untuk menarik makhlukku yang mengetahui dan bisa menjelaskan tentang situasi kondisi setelah dilantiknya Prabowo. Saya minta yang asli berapa benar-benar bisa dan yang sudah diizinkan tertarik laporan saya. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa jin. Bangsa jin. Siapa namanya? Nama saya Abdul Rahman. Ya, mohon maaf yang tadi di Anda sedang ngapain? Saya sedang bertugas di daerah Jawa Barat. Itu di Jawa Barat. Tepatnya daerah mana itu? Ya, di barat sana. Sekitar ibu kota. Daerah Jakarta ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Siapakah yang mengislamkan? Ya, saya dimuslimkan oleh salah satu murid beliau yang ada di daerah barat itu. Oh ya, banyak ya muridnya. Oh ya, mohon maaf. Kami telah mengganggu ya yang sedang tugas. Mohon maaf, saya ingin yang syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Mohon maaf, kami telah mengganggu yang sedang tugas. Kami hanya ingin tahu, tolong diceritakan bagaimana keadaan Indonesia nanti setelah Pak Prabowo dilantik itu. Kan ada beberapa luar yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia akan hancur. Apakah itu benar ataukah hanya itu sebuah prediksi saja? Sulit sekali menceritakan hal itu bagi saya, karena itu belum terjadi. Iya. Tapi saya hanya bisa melihat dari tanda-tanda yang telah terjadi saat ini. Baik daerah barat yang saya tempati maupun di daerah timur sana. Dari melihat tanda-tanda semua, saya bisa menyimpulkan mudah-mudahan ini adalah suatu petanda yang tidak akan terjadi. Berat sebetulnya saya menceritakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jika saya melihat dari tanda-tanda saat ini, akan banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang buruk di tanah Jawa ini. Semoga saja ini tidak terjadi. Karena saya hanya melihat tanda-tandanya saja. Baik dari sisi alam maupun dari sisi manusianya itu sendiri.
pergolakan terjadi di mana, Iya. baik di kalangan ulama sampai masyarakat jelata. Terjadi pergolakan di mana salah. Tentunya setelah pemimpin kalian terpilih, ada yang merasa kecewa dan juga ada yang bersimpah. Sudah pasti akan terjadi benturan, bentrokan di mana-mana. Saya hanya melihat tanda-tanda saja, bukan maksudnya untuk mendahului takdir dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu. Kita tahu, sekalian pun tahu semua, di kalangan ulama sekarang sedang ramai-ramainya tentunya mereka pun ada yang senang dan ada yang tidak atas kepemimpinan yang baru di antara kalian ini. Begitu juga rakyatnya, ada yang senang dan ada yang tidak senang. Maka dari tanda-tanda ini sudah jelas bisa kita simpulkan keadaannya bagaimana. Maka berhati-hatilah kalian, jangan mudah dipujuk dan dirayu untuk melakukan hal-hal yang buruk, walaupun maksudnya itu adalah baik, karena itu akan menjadi bumerang bagi kalian sendiri. Sehingga kekacauan akan terjadi di mana-mana. Belum lagi alam yang tidak bersahabat akibat energi negatif yang kalian pancarkan setiap saat, buat alam semesta menjadi gersang dan panas, sehingga dampaknya pun akan kalian rasakan nanti. Alam itu menjadi alam yang menakutkan bagi kalian, karena sudah tidak bersahabat lagi. Gunung-gunung yang menjulang tinggi akan mengeluarkan isi perutnya, karena pancaran energi negatif yang kalian pancarkan. Dan juga tindakan yang nyata yang kalian lakukan terhadap alam semesta dengan pengusahakannya hanya untuk memenuhi nafsu serakah kalian. Hal itu akan terjadi. Juga dari sisi yang lainnya, seperti wabah-wabah akan tiba. Wabah apa itu? Ya, wabah-wabah
energi negatif yang sangat kuat dari nafsu-nafsu serakah kalian. Mereka akan menggerogoti kalian. Baik itu yang direkayasa maupun yang tidak, nanti akan tersebar wabah itu. Kayak kemarin itu ya, Dan juga bencana-bencana besar yang lain akan terjadi. Kebutuhan kalian akan semakin langka karena banyaknya kehancuran di mana-mana. Kalian akan kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. makanan yang kalian butuhkan itu akan kesulitan, baik yang ditanam ataupun yang tidak ditanam, karena kerusakan dari berbagai sisi. Huru-hara akan terjadi. Keadaan manusia saat ini tidak akan menentu lagi. Semoga semua itu tidak terjadi. Masing-masing dari kalian merasa nikel itu benar atas apa yang kalian yakini, sehingga tidak menemui titik temu perdamaian. Kerusuhan, pengrusakan, dan alam yang tidak bersahabat. Semua itu akan terjadi. Saya bukan mendahului takdirnya, tapi saya melihat tanda-tanda dari semuanya. Itulah yang akan terjadi. Ya, itu semua adalah proses. Proses semua itu adalah proses untuk menuju kejayaan. Agar manusia itu mau berpikir, kenapa semua itu terjadi, sehingga tingkat kedewasaan akan tumbuh dan menciptakan sesuatu hal yang baru yang dapat mengimbangi seluruh alam semesta.
Itulah yang saya ketahui keadaannya nanti di tanah Jawa ini khususnya. Jika kita lihat dari tanda-tanda yang seperti itu keadaan. Dan memang saat ini pun dari segi kalangan ulama pun sudah pada membacanya akan menjadi kayak gitu, ya pada ribut. Itulah tanda-tanda yang nyata saat ini. Semua sudah melampaui batas, dan masing-masing merasa benar terhadap apa yang dilakukannya, baik terhadap sesama maupun terhadap alam sekitar. Sehingga akibatnya akan menghancurkan semua yang ada. Kalau boleh tahu ya, ini bagaimana biar kita itu selamat dari semua itu, apa yang harus kami lakukan? Ya tentunya kita harus introspeksi diri. Ya di kalangan kami pun, kalangan para jin sama seperti kalian. Ya. Tidak semuanya sama. Ada yang beriman, ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang tidak. Ada yang melakukan kerusakan, dan juga ada yang tidak. Untuk menanggulangi semua itu, kita kembali kepada diri kita sendiri. Karena semua akibat itu adalah atas perbuatan kita sendiri. Dan nantinya pun kita sendirilah yang akan menerima baik atau buruk. Maka sering-seringlah kita untuk selalu introspeksi diri. Apakah kita sudah pernah dengan jalan yang kita lalui? Apakah sudah benar hubungan kita dengan sesama dan alam sekitar ini? Jangan hanya melakukan sesuatu demi kepentingan sesaat untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Ya nantinya juga semua itu akan kembali kepada kita semua. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri kita sendiri, maka kita sendiri pun yang akan merasakan semua baik dan buruknya.
sekarang memang sudah sangat kacau sekali. Mungkin itu gambaran-gambaran yang mampu saya berikan untuk kalian, agar kalian bisa mengintrospeksi diri, kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi dan direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun sebangsa sama seperti kalian. Kehidupan sama. Ada yang bertakwa dan juga ada yang tidak. Tapi masing-masing kita sendiri haruslah menyadari, jangan saling menunggu. Saling menunggu satu dengan yang lainnya. Jika orang sadar, kita ikut sadar. Bukan seperti itu. Masing-masing dari diri kita harus sadar dan menyadari atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, agar semuanya kekacauan yang terjadi itu dapat ditanggulangi. Tapi jika tidak, maka kehancuran akan terjadi. Itulah gambaran-gambaran yang dapat saya berikan saat ini. Saya mengajak pada kalian, mari kita sama-sama menyadari diri kita sendiri, agar dapat mengurangi, bahkan menanggulangi kekacauan yang sudah terjadi ini. Ada lagi ya? Saya rasa apa yang saya berikan gambaran-gambaran tadi sudah cukup. Terima kasih yang telah memberikan ya gambaran-gambaran ke depannya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kami telah mengganggunya yang sedang tugas. Mungkin ada pesan-pesan buat semuanya. Ya, pesan saya saja. Kita harus menyadari atas semua yang sudah terjadi. Kita harus introspeksi diri dan membenahi diri kita sendiri agar kekacauan itu dapat kita tanggulangi. Hanya itu saja. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan khususnya diri saya pribadi, dan bisa menambah keimanan saya pada Allah untuk mendapatkan hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas informasinya. Baiklah, saya permisi dulu Ya, untuk melanjutkan tugas. ya, selamat tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ya, mediumisasi telah kita lakukan ya, terkait prediksi peristiwa yang akan terjadi setelah dilantiknya presiden yang baru Prabowo ya. Ternyata ya, yang kita lihat atau kita ketahui ya, kita tadi menyimak ya, dari informasi makro tersebut ya, gambaran-gambaran yang diberikannya itu gambaran-gambaran yang menakutkan ya. Kekacauan dari segala penjuru, baik dari sisi manusianya atau alam sekitar yang tidak bersahabat ya, seperti tadi yang sudah diceritakan itu ya, itu semua tidak lepas ya atas perbuatan kita sendiri sebagai manusia ya. Terjadinya kerusakan di daratan dan di laut tadi itu akibat perbuatan manusia itu sendiri ya, semua itu ya, terjadi agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap individu kita masing-masing itu harus benar-benar menyadari ya, jangan menunggu orang lain sadar seperti itu ya, tadi kan sudah diceritakan tadi. Kita masing-masing pribadinya harus benar-benar menyadari ya, untuk mengurangi bahkan menanggulangi kekacauan yang akan terjadi nanti seperti itu. Semoga saja ya konten ini memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya ya, untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, apa yang kami sampaikan, apa yang kami persembahkan dikukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.